Halo semua, viral video keributan pada saat sholat Id 2026 yang terjadi di 3 tempat sekaligus. Mari kita lihat yang pertama, ini terjadi di Surabaya. Yang telah menunjukkan cara kita beribadah. Ayat hafiru usikum wa iyaya Allah wa qad faza. Wa qala ta'ala Mari kita baca beritanya dari Jawa Pos. Viral keributan jemaah sholat Id di Surabaya, diduga dipicu salah paham soal ponsel. Suasana hikmat pelaksanaan sholat Idul Fitri mendadak berubah ricuh setelah terjadi keributan antar jemaah di Surabaya. Peristiwa ini viral di media sosial usai video bentrokan tersebar luas. Dilansir Instagram @pandemictalks, Senin 23 Maret 2026, kejadian tersebut dilaporkan berlangsung di sebuah masjid di kawasan Kemayoran saat khatib tengah menyampaikan khutbah. Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah jemaah saling dorong hingga berujung adu pukul, memicu kepanikan jemaah lain yang sedang beribadah. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, keributan dipicu oleh kesalahpahaman antar jemaah. Salah satu pihak diduga menuduh pihak lain mengambil ponsel, namun tuduhan tersebut tidak diterima, sehingga memicu emosi kedua belah pihak. Situasi sempat memanas dengan aksi saling pukul dan tendang. Sejumlah jemaah lain berusaha melerai, hingga akhirnya keributan berhasil dikendalikan. Tidak ada laporan korban serius dalam insiden tersebut. Informasi yang beredar menyebutkan, pihak-pihak yang terlibat diduga masih berusia remaja sehingga mudah tersulut emosi. Meski sempat ricuh, kondisi di lokasi kembali kondusif dan pelaksanaan ibadah dapat dilanjutkan. Kejadian ini pun menjadi sorotan publik karena terjadi di momen sakral Hari Raya Idul Fitri yang seharusnya penuh kedamaian. Beragam reaksi pun bermunculan dari netizen di media sosial, mulai dari kritik keras hingga pembelaan terhadap pihak yang terlibat dalam insiden tersebut. Lagi ibadah kok bisa-bisanya berantem? Malu-maluin banget, harusnya ditindak tegas. Ini bukan cuma soal emosi, tapi juga kurangnya pengawasan. Panitia harus lebih sigap. Tempat ibadah itu sakral, apapun masalahnya harusnya bisa ditahan dulu. Kalau memang ada yang kehilangan, wajar panik, tapi cara menyelesaikannya jelas salah. Jangan langsung menghakimi, bisa jadi yang nuduh juga lagi stres atau panik karena barangnya hilang. Masih remaja, mungkin belum bisa mengontrol emosi, perlu pembinaan, bukan cuma disalahkan. Netizen juga jangan langsung ngejudge, kita nggak tahu kejadian lengkapnya gimana. Yang penting sekarang semua aman, semoga jadi pelajaran buat semua pihak. Harus ada klarifikasi dari pihak masjid biar nggak simpang siur. Sedih lihatnya, momen lebaran yang harusnya damai malah jadi viral karena hal seperti ini. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa menjaga emosi dan saling menghormati sangat penting, terlebih di momen sakral seperti Idul Fitri, agar makna kebersamaan dan kedamaian tetap terjaga. Mari kita lihat video kedua yang terjadi di Mandailing, Natal. Yang berbahagia, beri saya Muhammad kepada kita.
Ini dari Tribun News. Viral emak-emak di Mandailing Natal gelut saat sholat Idul Fitri. Diwarnai saling tampar. Suasana khusyuk pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri di Mandailing Natal, Sumatera Utara mendadak ricuh setelah sejumlah emak-emak terlibat perkelahian hebat di tengah jemaah pada Sabtu 21 Maret 2026. Peristiwa memprihatinkan itu terekam dalam video yang kemudian viral di media sosial. Rekaman tersebut memperlihatkan aksi saling tampar, tarik pakaian, hingga cekcok mulut yang terjadi tepat di barisan jemaah yang sedang berkumpul. Keributan tersebut sontak mengganggu jalannya ibadah di lokasi tersebut. Bahkan, perhatian jemaah yang tengah menyimak khotbah hari raya sempat teralihkan karena harus turun tangan untuk melerai pertikaian yang kian memanas. Dalam video yang beredar, terdengar suara khotib tetap menyampaikan pesan-pesan tentang indahnya persaudaraan. Namun, pesan tersebut terasa kontras dengan situasi ricuh yang terjadi di tengah lapangan saat itu. Berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat, perkelahian tersebut diduga dipicu oleh persoalan lama antara pihak yang bertikai yang belum terselesaikan. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang setempat terkait insiden ini. Meski sejumlah warga sempat berupaya keras memisahkan para pelaku, situasi sempat sulit dikendalikan karena emosi yang meluap. Peristiwa ini pun menuai beragam reaksi dari warganet, mulai dari yang sangat menyayangkan hingga memberikan komentar sindiran di media sosial. Video viral yang ketiga ini terjadi di Makassar. Ini dari Detik. Jukir liar di Makassar diamuk jemaah sholat Id gegara tarif parkir. Seorang juru parkir atau jukir liar di Makassar, Sulawesi Selatan, menjadi bulan-bulanan masa yang baru saja pulang dari sholat Idul Fitri. Diduga, jukir itu mematok tarif yang tinggi kepada para jemaah. Berdasarkan video yang dilihat, seorang juru parkir yang menggunakan baju dan topi awalnya hendak berduel dengan salah seorang jemaah pulang dari sholat Idul Fitri 2026 di area parkiran motor di tepi Jalan Kakak Tua, Kecamatan Mamajang, Makassar. Jukir tersebut kemudian memilih kabur, hingga dikejar oleh massa. Dari unggahan video itu, dinarasikan jemaah kesal karena dipaksa membayar tarif parkir yang tinggi di lokasi. Warga setempat, DB, saat dimintai konfirmasi membenarkannya. Ada tadi yang bilang itu orang tadi ada yang dipukul, setelah sholat Idul Fitri kejadiannya. Ungkap DB kepada Detik Sulsel, Sabtu, 21 Maret 2026. DB mengaku tidak mengetahui secara jelas kronologi kejadiannya. Ia juga tidak tahu bagaimana kondisi jukir setelah diamuk massa. Tidak tahu juga soal itu jukir liarnya warga asal mana. Cuma begitu tadi saya dengar, ada dipukul karena masalah parkir. Terpisah, Kapolsek Mamajang, Kompol Mustari, menyatakan belum mendapatkan laporan soal jukir yang di massa gegara pungut tarif parkir tinggi. Ia menuturkan pihaknya kini menyelidiki kejadian tersebut. Kami belum mendapatkan laporan terkait itu, tetapi kami masih melakukan penyelidikan. Jelas Kompol Mustari. Nah, itulah ketiga video keributan ketika sholat Id yang viral di media sosial. Kita tidak tahu ada berapa banyak lagi keributan ketika sholat Id. Tetapi tentunya tidak semua yang melaksanakan sholat Id ribut seperti ini. Contohnya, sholat Id yang dilaksanakan Muslim di depan gereja ini. Sejadah di halaman gereja, tanda persaudaraan tanpa batas. Pagi Idul Fitri mereka perlahan, takbir mengalun lembut menyentuh udara. Di halaman gereja yang teduh dan tenang, sejadah terbentang, rapi penuh doa, langit menyaksikan tanpa sekat, sujud-sujud jatuh dengan khusyuk. Dan dinding gereja memeluk dalam diam, seakan mengerti bahasa hati yang sama.
Di ambang pintu, para suster berdiri. Dengan senyum yang tak pernah menghakimi, langkah mereka ringan, penuh kelembutan. Menyambut setiap jiwa seperti saudara sendiri, tangan-tangan suster dan froter terulur penuh kasih. Menyapa hangat setelah doa usai, selamat hari raya, lirih terucap, namun maknanya menggema sampai ke langit. Tak ada tanya tentang perbedaan, tak ada jarak yang dibiarkan tumbuh, yang ada hanya hati yang saling menjaga dan cinta yang memilih untuk utuh. Air mata jatuh di sela pelukan, bukan luka, tapi haru yang mendalam, karena hari itu dunia terasa sederhana, hanya tentang manusia dan kasih yang tak padam. Indonesia di tanahmu. Umat Nasrani menyambut sejadah dengan cinta dan doa-doa saling menguatkan dalam diam. Jika damai punya wujud yang nyata, maka hari ini kita telah menemukannya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video yang akan datang. Lembaga suci negara mengarsipkan perbincangan sesosok malaikat dan sebuah pena. Siapa Tuhanmu? Sajak dan syair. Siapa nabimu? Naskah di film Noir. Mungkin kamu butuh pergi study tour 7 hari agar kamu mengerti yang diyakini. Bis sudah tiba, tak ada kereta yang menunggu lama berangkat ke surga. Ini fasilitas umum, bukan milik suatu kaum yang menganggap paling baik dan paling nyentrik. Kau kira ini wisata milik pribadi semata, wayang diambil tetangga, kau terlambat murka. Pentas lawas jelas dilupa, kau tak pantas tuh kecewa. Rumpunmu gawat darurat, kau pergi ke barat. Lembaga suci negara mengarsipkan perbincangan sesosok malaikat dan sebuah pena. Siapa Tuhanmu? Sajak dan syair. Siapa nabimu? Naskah di film Noir. Bagaimana bila nanti kau tak masuk kategori sebab hafal ayat suci acuh di arti? Bagaimana nanti bila Kristen yang masuk surga sebab separuh iman kebal ancaman? Dibakar tak takut api, dihina berlagak tuli, diusir datang kembali membalas budi. Semakin lama semakin jadi menuhankan diri sendiri, berkedok faham Islami, aliran Indi. Semakin lama semakin jahat, berpendapat semau hasrat, beralibi Kristen jihad, berampok jamaat. Lembaga suci negara mengarsipkan perbincangan
sesosok malaikat dan sebuah pena. Siapa Tuhanmu? Sajak dan syair. Siapa nabimu? Naskah di film. No, siapa Tuhanmu? Sajak dan aku. Siapa nabimu? Syair dan juga kamu. Bagaimana jika Kristen yang masuk surga? Bagaimana jika semua masuk surga? Hidup berbahagia, minum anggur bersama.